Satu lagi mungkin ini terakhir Ustadz. Iblis itu kan sebenarnya awalnya makhluk yang taat ya Ustadz ya. Beribu-ribu Ya, tahun dia beribadah sama Allah ya. Tapi ya, akhirnya tergelincir juga karena sombong begitu. Itu memang ya. emang Allah setting sengaja iblis itu disiapkan untuk menggoda Adam nantinya atau gimana tuh Ustaz? Even malaikat juga nggak Allah tahu ya. sama. Ya Allah nggak tahu, boleh nggak tahu. Allah membuat kejadiannya. Masya Allah. Jelas ya. Ya, Nah, kejadian setelah hari ini kita nggak tahu, tapi catatannya kita sudah ada. Besok mau ngapain, lusa mau ngapain, udah ada catatan. hmm, Bisa berjalan sesuai dengan catatan yang ada, hmm. bisa juga tidak. Ya, ya, ya. Maka dari itu, ini saja yang bisa terjadi. Kita nggak pernah tahu apakah benar ini sesuai dengan catatan hidup kita, atau ada perubahan, kita nggak pernah tahu. Ya, ya. Ya, kita berbaik sangka kalau sana ini berubah menjadi baik, berarti ke depan juga bisa dong. Saya nggak tahu ke depan saya Ya. seperti apa nanti, apakah husnul khotimah Hmm. atau su'ul khotimah, saya nggak pernah tahu. Yang penting Tapi kita saya pastikan insya berusaha. Allah dari sekarang saya akan istiqomah, mudah-mudahan Allah bantu saya Hmm. dalam keistiqomahan sehingga ini menjadi penyebab, menjadi atar Ya, ya. saya bisa mati husnul Oh, sangat. khotimah. Waktunya sangat bagus. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Allah penguasa langit dan bumi beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya masih diberi kesempatan kita untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Medina Mengaji bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KH Official. Sekarang kita insya Allah akan membahas surat Al-Baqarah, ayat selanjutnya adalah ayat 36. Alhamdulillah masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Hafizullah. Alhamdulillah gurunda sudah ada di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah, khususnya anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat guru Ustadz Ali tafadhol maskur. Ahwan Ustadz, suaranya kedengeran? Enggak kedengeran. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Silakan dibuka kitab suci Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayatnya ke 36 ya. 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa'azallahumas syaitan, maka azala itu tergelincir huma keduanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa as-syaitan oleh syaitan anha darinya, hanya kembali ke al-jannah surga ya, tergelincir mereka berdua oleh syaitan dari surga. Fa akhrajahuma, maka keluarlah mereka berdua Adam dan Hawa ya, mimma itu singkatan dari min dan ma, dari apa saja, karena adalah yang fihi padanya, yang ada pada dalam yang ada yang bisa dinikmati di surga, maka mereka keluar dari sana tidak bisa dinikmati lagi ya. Mereka berdua keluar dari surga. Wakulna ya, kami berfirman dan kami berfirman Subhanahu wa ta'ala, itu keluarlah kamu semua ya, itu keluarlah kamu semua, ba'dukum li ba'din adu, sebagian daripada kamu bagi sebagian yang lain adu, adalah musuh ya, musuh. Walakum, dan bagi kamu fil ardi mustaqor takrir ya, bagi kamu fil ardi, di bumi, mustaqor tempat, tempat takrir diam ya, tempat berdiam. Mustaqar tempat berdiam, maksudnya tempat tinggal. Wa mata'un, dan kenikmatan ilahin, sampai ya waktu yang ditentukan. Ya, itu 36 ya. Ayat sebelumnya kita berbicara tentang bahwa Nabi Adam tinggal di surga bersama istrinya Hawa, boleh makan apa saja di surga, tapi satu, tidak boleh mendekati pohon larangan ya, tapi tergoda ya. Kenapa? Barang siapa kalau makan pohon larangan, kata Allah, maka termasuk orang-orang termasuk yang zalim ya, termasuk yang zalim. Nah, lihat sekarang lanjutannya, episode lanjutannya, ternyata Nabi Adam alaihissalam tergelincir. Ya, ini tidak diceritakan kisahnya, tiba-tiba tergelincir saja. Bagaimana prosesnya?
lagi di surga, suruh makan buah-buahan, jangan makan buah pohon ini, jangan dekati pohon ini. Sudah sampai situ doang. Lalu akhirnya langsung tiba-tiba pada gelincir. Bagaimana prosesnya? Ya, ini namanya ayat Quran begitu. Al-Quran itu bahasanya sedikit, ya, tapi maknanya luas. Ya, terkadang juga ada yang bahasanya banyak, makna sempit. Ya, dua hal ini ada dalam gaya bahasa Quran. Ya, gaya bahasa yang pertama namanya al-ijaz. Al-ijaz itu maknanya apa namanya? Kalimatnya sedikit, ya, tapi maknanya luas. Artinya enggak walaupun nggak ditulis beberapa kata dalam ayat tersebut, orang tidak paham maksudnya ke sana. Di penghematan kata. Iya. Nah, sebaliknya ada yang kalimatnya banyak, tapi sebetulnya ini cuma satu. Maksudnya cuma apa namanya, maksud perkataannya cuma sedikit. Di kalimatnya banyak, namanya al-itnab namanya. Ya, banyak perkataannya panjang tapi maksudnya sempit. Contoh, kalau kalimat al-itnab ini pada saat Nabi Zakaria yang ngadu sama Allah, ya Allah, tulangku sudah mulai rapuh, kan? Tidak rambutku sudah memutih, ya. Intinya dia mau bilang saya udah tua. Iya. Namanya kalimat al-itnab. Ya, kalimat al-itnab namanya. Panjang, tapi ini cuma satu sebenarnya. Ya Allah, saya sudah tua sebenarnya, gitu kan? Apa ya masih bisa punya anak, gitu. Tapi kalau al-ijaz beda. Ya, kalau ijaz itu kalimatnya kadang-kadang ada yang dibuang. Tapi orang sudah paham maksudnya. Ya, contoh dalam surah Al-Baqarah 84, ya. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan, maka gantilah di hari-hari yang lain. Kok ganti apa? Ganti apa? Orang sakit dalam perjalanan, maka gantilah di hari yang lain. Ganti apanya? Iya kan? Maksudnya ada kalimat yang dibuang di situ. Apabila kamu sakit atau dalam perjalanan yang kamu tidak puasa, menyebabkan kamu nggak puasa, maka ganti di hari yang lain, baru pas. Itu namanya kalam al-ijaz. Nah, itu pun di sini dipakai juga. Tiba-tiba langsung mengucap, Nabi Adam dan Hawa tergelincir oleh setan. Kapan? Ya, tidak ada dia dijelas di ayat yang lain. Ya, jadi setan masuk ke dalam surga, iblis masuk ke dalam surga. Dalam surga, dia menggoda Nabi Adam, menggelincirkan Nabi Adam dengan banyak retorikanya, dengan banyak provokasinya. Ya, jadi fa'ajallahu masyaitan, maka Nabi Adam dan Hawa mereka berdua tergelincir oleh syaitan. Tergelincir oleh apanya? Oleh bujuk rayu syaitan, oleh provokasi syaitan. Lalu apa kalimat mana, bujuk rayu yang mana yang menyebabkan Nabi Adam dan Hawa kok bisa tergelincir? Iya, satu. Ya. Lalu ada darinya hanya dari surga, ya. Kalimat apa? Di sini dijelaskan di tafsirnya. Ya, dijelaskan bahwa iblis itu menggoda Nabi Adam, membisiki Nabi Adam, dan seraya berkata, hal ada lakuma, maukah kamu aku tunjukkan, adilakuma, aku tunjukkan kepada kamu berdua atas sajaratil khuld, atas pohon keabadian. Yang dimaksud adalah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman diprovokasi, dibelokkan maknanya oleh iblis. Sesungguhnya ini pohon keabadian. Ya, disebutnya pohon khuldi. Kalau ada kan kekal, ya, pohon kekal.
Maksudnya bahkan dia iblis bersumpah, demi Allah saya ini cuma menasihatin kamu, bersumpah demi Allah supaya apa? Supaya ada tergelincir, karena ada kata-kata Allah tadi, demi Allah kamu kalau makan buah pohon ini kamu akan kekal di sini, kamu akan kekal di sini. Jelas ya? Maka Nabi Adam dan Hawa tergelincir oleh ujuk rayu. Jadi Nabi Adam tidak bermaksiat, karena seorang nabi itu maksum. Tidak mungkin seorang nabi bermaksiat, tidak mungkin. Tapi salah iya. Kalau salah iya. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah salah nggak? Pernah salah. Pernah nggak ditegur sama Allah? Pernah ditegur. Sering. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu tukang masak? Dan Nabi sebagai seorang manusia bisa salah. Tapi untuk bermaksiat tidak mungkin, karena Allah jaga, Allah maksudkan Allah jaga. Nah, Nabi Adam juga sama dia. Gak mungkin dia melanggar perintah Allah. Ya, karena melanggar perintah Allah adalah pemaksiatan. Tapi dia tergelincir dengan bujuk rayu setan. Nah, dia beranggapan, Nabi Adam dengan ijtihadnya, dengan ilmu yang dia punya. Iya kan? Kan ijtihadnya kalau salah kan dapat 1 pahala ya. Kalau benar kan dapat 2 pahala. Kata-kata iblis, karena kan baru kali ini kan belum ada penipuan, Pak. Ya. Pada saat itu ini penipuan kasus pertama terjadi. Belum ada pelajaran. Belum ada contoh. Maka Nabi Adam polos aja. Orang apalagi bersumpah demi Allah. Benar nih orang. Iya. Iya kan? Dia berpikir mungkin benar kalau saya makan pohon ini mungkin saya akan kekal di sini. Ternyata salah. Iya kan? Karena dia ada nama Allah dan juga demi Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ini adalah yang pertama, tadi Adam tidak bermaksiat tapi salah dalam berijtihad. Ya. Jangan sekali-kali mengklaim menuduh Nabi Adam melakukan maksiatan, tidak. Ya, dia tergelincir. Yang kedua, jangan percaya sama iblis walaupun dia tujuannya menasihati. Nasihat iblis sebaik-baiknya nasihat pasti menggelincirkan orang. Ya, artinya apa? Kalau orang-orang beriman percayanya perintah Allah, perintah Rasul. Perintah kerjakan, larangan tinggalin. Kalau ada perintah-perintah selain daripada Allah yang konon katanya lebih menggiurkan, itu sepak terjang iblis. Itu namanya godaan-godaan iblis. Tipu daya iblis. Jangan diikuti. Ada larangan, Allah melarang begini, tapi dibantah dengan yang lain. Nah, bantahan ini kalau kita pikir-pikir lebih dalam, sepertinya menguntungkan kita, sepertinya. Tapi itu bohong, karena nggak mungkin larangan Allah dikerjakan untuk menguntungkan kita, nggak mungkin. Setiap yang Allah larang pasti buruk buat kita. Setiap yang Allah perintahkan baik buat kita. Nah, kalau ada sebaliknya, bertentangan dengan perintah Allah dan larangan Allah, tapi seolah-olah ada kebaikan di sana, yaitu perangkap. Jelas ya? Ya, itu perangkap. Nah, timbul pertanyaan di sini. Lalu saya baca dulu ya, Pak Akhrajahuma, mereka berdua dikeluarkan keluar dari sumi makan api, dari kesenangan-kesenangan yang ada pada dalam surga. Ya, lalu timbul pertanyaan. Iblis kan pada saat dia tidak mau menyembah Nabi Adam karena perintah Allah. Ini agak panjang ini ya. Satu ayat ini agak panjang ya.
Pada saat dia tidak menyembah kepada Nabi Adam karena perintah Allah, dia melarang membantah perintah Allah dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Beda kalau Nabi Adam melakukan kesalahan karena tertipu. Ya, bukan dengan kesadaran, karena tertipu, diiming-iming, ya, diiming. Nah, kan dikeluarkan dari surga itu iblis, ya. Adam masih di surga sama istrinya. Pertanyaannya, kok iblis bisa masuk menggoda Nabi Adam di surga? Kan sudah keluar. Iya. Kan sudah keluar. Satu. Yang kedua, kok di surga ada larangan? Oke. Kan jangan dekati pohon ini, larangan kan? Ya. Kok di surga ada larangan? Yang pertama dulu. Ini banyak pertebaran di sana di tafsir banyak. Kenapa? Kok iblis bisa masuk ke dalam surga? Banyak cerita Israeliat, banget. Ada yang iblis menjelma menjadi ular, masuk ke dalam ular. Ya tetap aja kan, nggak bisa masuk surga. Gitu. Namanya Allah tidak tahu. Betul. Ya, ada yang lagi iblis teriak-teriak di dalam di pintu surga gitu kan. Orang pengen lagi gitu ya. Nah, maka jawaban saya, iblis betul dia masuk ke dalam surga karena Allah izinkan. Tujuannya, Allah tahu tujuan iblis kan ingin menggoda Nabi Adam karena dendam kan. Ingin akan menyesatkan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Allah tahu tujuan iblis untuk menggoda Nabi Adam. Ya, tapi Allah izinkan. Tujuannya Allah ingin memberi pendidikan yang luar biasa kepada Nabi Adam. Ya, Allah izinkan untuk menggoda Nabi Adam di surga, masuk boleh, Allah izinkan. Untuk menggoda Nabi Adam, Allah izinkan. Nanti Allah akan berikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada Nabi Adam AS. Pelajaran yang tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Tentang apa? Pada saat kalau misalnya Nabi Adam tidak memakan buah huldi, katakan nama buah huldi ya, katakanlah gitu kan, atau bukan ya. Katakan kalau Nabi Adam tidak memakan buah tersebut, apakah dia tetap di surga? Enggak. Jawaban saya enggak. Kenapa? Karena dalil di awal kan, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi, akan ada cara, pokoknya kamu di bumi. Bukan di bumi, ya. Nah, di surga ini tempat training dan pelatihan. Dia suruh masuk ke dalam surga untuk bisa menggambar, bisa membayangkan betapa indahnya surga. Betapa indahnya, biar kita bisa balik lagi ya. Bisa balik lagi ke sana, dan itu menjadi targetnya. Tujuan kita pulang. Ya, pada saat menuju pulang ke surga, Allah memberikan rintangan, ditahu siapa musuhnya. Dan bagaimana cara mereka siasat-siasatnya. Iya. Allah beritahu, ada ini tujuan kamu di sini, dan kamu aku taruh di bumi. Ingat, kamu harus pulang ke sini. Dan selama dalam perjalanan pulang, ada di kali itu. Kamu kenali siapa musuh kamu. Ini musuh kamu. Dan trik-triknya. Jelas ya? Ya. Jadi Allah izinkan bahwa ada iblis masuk ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam. Ya. Emang udah ada setting, harus ke bumi. Harus ke bumi. Afwan Ustaz, nanya dulu Ustaz, berarti iblis dalam bentuk asli waktu menggoda Adam? Wallahu a'lam bishawab. Apakah dalam bentuk asli, apakah dalam bentuk suara,
atau dalam malam itu biasa suara ya, bisikannya, karena iblis hanya membisik-bisik aja dia. Betul. Ya lamsul hak bil batil, mengemas yang hak seolah batil, yang batil seolah hak. Karena saya juga ada dua pertanyaan tadi, apakah tadi masuk iblis itu dalam bentuk asli, tapi jawabannya sih masuk akal karena kita kan wasbisuki sudurinas ya. Yang kedua kan sebenarnya waktu Adam itu iblis itu diperintahkan Allah untuk menyembah Adam. Adam tahu kan sebenarnya musuhnya nih. Ini ada satu makhluk yang nggak mau nyembah saya waktu diperintah sama Allah. Berarti sebenarnya dia juga tahu iblis itu musuh kamu. Tapi belum ada disclaimer kali mungkin ya bahwa ini benar-benar musuh yang nyata bagi kamu gitu mungkin. Ya. Nah itulah pelajaran yang berharga Allah berikan kepada Nabi Adam, tidak akan lupa seumur hidup. Nah, kita lanjutkan. Lalu mereka keluar dari surga, fakul nahbi, maka Allah berfirman, kami berfirman, ihbitu, keluarlah kamu semua. Ya semua keluar nih baru nih, karena wawunya walid nih menandakan jamak. Ya minimal lebih dari 2. Karena ihbitu ada walid di situ. Berarti ada 2 nih. Kalau berdua saja berarti kan wawunya nggak ada tuh. Oke. Iya kan? Mereka berdua kan? Berarti yang keluar bertiga nih. Nabi Adam, Hawa, Iblis. 3 nih yang keluar. Ya keluarlah kamu semua, maksudnya dari ke bumi ya, dari surga menuju bumi, atau apa ba'dukum. Sebagian dari kamu ya libatin bagi sebagian yang adalah musuh. Artinya apa? Kita Nabi Adam dan keturunan sebagian dari mereka yang menjadi musuh bagi sebagian iblis dan keturunannya dan antek-antek ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah, maka Allah yang menyatakan kita sama iblis itu musuh. Maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Ini sekarang malah berteman dengan iblis, dengan jin dan dengan rocok-rocoknya. Ya, jadikan dia musuh. Yang jadi masalah, musuh kita aktif 24 jam sehari setiap hari. Bergerilya. Berpengalaman lagi. Iya, berpengalaman. Umurnya panjang lagi. Ya, umurnya panjang. Dia akan datang kepada kita dari arah depan, belakang, kiri, kanan. 24 jam sehari setiap hari. Kitanya santai. Ya, udah gitu kita nggak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Ya, kira-kira kita pasti menang nggak? Kalah seharusnya. Ya, nggak mungkin kita menang, Pak. Tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang, makanya kita berlindung kepada Allah. Allah berikan perlindungannya. Apa kata Allah? Untuk melawan setan dengan An-Nas. Surat An-Nas, Pak. Ya, surat An-Nas itu 3 senjata yang diberikan oleh Allah untuk menghadapi satu musuh. Kalau Al-Falaq 1 senjata untuk 3 musuh. Al-Falaq. Tapi kalau An-Nas 3 senjata musuh 1. Al-Nas musuhnya. Maka kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah menang. Bagaimana mungkin bisa menang? Dia umurnya panjang, kita terbatas. Jangan-jangan dia bisa melihat kita nggak bisa melihat kita. Dia lebih hafal Al-Quran daripada kita ya. Iya. Karena turunnya Al-Quran dia ada ya. Maka berlindung kepada Allah. Bila berlindung kepada Allah, jangan berlindung kepada selainnya. Atau jangan-jangan kita salah perlindungan nih. Berlindung kepada sesama iblis ya, teman-temannya. Ya, bahaya sekali. Ya, walaupun fil ardi, dan bagi kamu di dalam di bumi mustaqarrun, ada tempat berdiam sebagai tempat tinggal.
Wa mataun dan kenikmatan. Mataun adalah kenikmatan yang gampang diperoleh, Pak. Mataun itu kenikmatan yang mudah diperoleh tapi sementara. Itulah dunia. Gampang dapat kenikmatan tapi sementara, tidak akan pernah abadi. Tidak ada yang senang selamanya, tidak ada yang senang selamanya. Kalau mau senang selamanya di surga, bukan di dunia. Ya wa mata'ud ilain sampai waktu yang ditentukan. Ya, silakan Pak. Iya. Satu aja cukup ya. Iya. Afwan Ustadz, tapi ini mungkin nyambung sih, masih di luar konteks tapi nyambung. Benar nggak sih Ustadz? Kan tadi kan Ustadz bilang iblis itu diberi izin sama Allah untuk menggoda Adam, kurang lebih seperti itu. Dan walaupun sudah diumumkan bahwa iblis adalah musuh nyata bagimu, tapi saya ada dengar itu iblis minta sama Nabi Musa untuk diminta ampun kan kepada Allah. Itu benar nggak sih Ustaz? Iblis pernah minta? Saya pernah dengar nih berita Israiliyat atau bukan nih, saya kurang tahu ya. Jadi iblis pernah minta kepada Nabi Musa agar dia diminta ampunkan kepada Allah gitu. Tapi syaratnya enggak benar. Salah satunya harus menyembah kuburannya Nabi Adam begitu. Enggak benar, Israiliyat. Ya, iblis dari awal saja dia minta ampunan pada saat dia dikeluarkan dari surga. Ini dari berikutnya. Ya. Nabi Adam pada saat dia berbuat salah, dia doa, Rabbana dzalamna, dia mengakui. Tapi iblis kan enggak. Apa oleh iblis? Ya Allah, minta ditangguhkan. Betul. Artinya kenapa nunggu Nabi Musa lahir dulu? Iya. Kelamaan ya kan? Nah, kenapa kelamaan? Kenapa nggak dari awal? Toh baru satu kesalahannya. Kalau nunggu Nabi Musa udah banyak kesalahannya dia. Dan merasa ujub, merasa bangga diri. Kenapa? Merasa kuat kan? Merasa mampu menggelincirkan banyak manusia. Dia tidak mungkin tidak seperti itu kisah. Oh, berarti salah ya kisahnya. Salah. Sangat bisa dipastikan itu salah. Satu lagi mungkin ini terakhir Ustadz. Iblis itu kan sebenarnya awalnya makhluk yang taat ya Ustadz ya. Beribu-ribu tahun dia beribadah sama Allah ya. Tapi akhirnya tergelincir juga karena sombong begitu. Itu emang Allah setting sengaja iblis itu disiapkan untuk menggoda Adam nantinya atau gimana tuh Ustaz? Tidak juga. Innama amalu bil niyyat, innama amalu bil khawatim. Amal tergantung niatnya, amal tergantung akhirnya. Ada yang seumur hidup maksiat, akhir hidupnya dapat hidayah. Dia bertobat. Ya, ada yang seumur hidup taat, akhir hidupnya bermaksiat. Iya, ada banyak banget bisa aja. Artinya kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Terus khotim. Sangat tidak elok. Saya katakan begini dah. Seorang dosen yang pandai, yang cerdas, yang piawai, yang guru yang piawai, dia tahu nggak murid-muridnya mana yang lulus, mana yang tidak? Iya tahu. Tahu dari mana? Dari nilainya. Sebelum ujian. Sebelum ujian. Ya mungkin dari perilakunya di kelas. Oh ini anak rajin nih ngerjain tugas. Ada yang malas-malesan ngerjain tugas. Iya. Ada yang ini saya tahu ini enggak. Kayaknya menurut pengetahuan dosen, guru tersebut, ini murid yang mungkin lulus. Betul. Kesehariannya nggak pernah ngerjain tugas. Kalau belajar ngantuk. Ya. Tapi kan tetap penentu lulus tidaknya kan bukan harian. Nanti pada saat ujian. Tugas akhir ya. Iya kan? Tapi dosen tahu kemungkinan nggak lulus, kemungkinan. Tapi yang menyebabkan lulus tidak lulus kan bukan dosen nih. Betul.
ya kan siswa itu sendiri. Ya, Allah tahu di iblis pembangkang, malaikat itu emang Allah tahu. Tapi yang menyebabkan masuk ke neraka, masuk ke dalam surga kan kita sendiri. Iya, Allah sudah tahu bahwa simpulan begini Allah tahu. Ya, siapa yang balik? Antum tahu nggak? Kan sebelum antum diciptakan sudah ada kan 50.000 tahun sudah ada kan? Iya. Sekarang ada terjadi kajian hari ini jam sekian, ada kajian apa Al-Mani yang live nih ada. Sudah tertulis kan sebelumnya kan? Iya. Nah, hari sebelum hari ini antum berbuat apa? Oh iya. Udah ada track recordnya ya? Iya. Nggak mungkin saya pelaku. Ada sebuah akibat sehingga ini acara bisa terjadi. Iya. Artinya apa yang kita kerjakan hari ini kan adalah benih yang kita tanam sebelumnya. Iya. Nah ke depan seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi catatannya udah ada belum? Udah ada. Setelah hari ini kita ngapain? Iya, udah ada. Tentu kalau katakan hari ini seharusnya antum ada di mana gitu. Ya mungkin nggak ikut ngaji, saya kemana gitu kan. Seharusnya ya kalau seandainya catatan seperti itu, tapi nyatanya hari terjadi kita kajian. Ya kan mungkin ada amalan-amalan yang membuat hari ini bisa terjadi. Paham? Ada orang yang harus celaka, nggak jadi celaka. Catatannya celaka hari ini. Oke. Dan karena ada amalan sebelumnya, mungkin dia sama orang tua dia baik, sama tetangga. Catat itu bukan. Allah yang kan anaknya oleh yang bisa berubah itu kan. Iya. Even malaikat juga nggak tahu ya. Ya Allah nggak tahu, boleh nggak tahu. Allah merubah kejadian ini. Jelas ya. Nah kejadian setelah hari ini kita nggak tahu, tapi catatannya kita sudah ada. Besok mau ngapain, lusa mau ngapain, udah ada catatan. Bisa berjalan sesuai dengan catatan yang ada. Bisa juga tidak. Maka dari itu, ini saja bisa terjadi. Kita nggak pernah tahu apakah benar ini sesuai dengan catatan hidup kita, atau ada perubahan, kita nggak pernah tahu. Ya, kita berbaik sangka kalau sana ini berubah menjadi baik, berarti ke depan juga bisa dong. Saya nggak tahu ke depan saya seperti apa nanti, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, saya nggak pernah tahu. Yang penting tapi kita saya pastikan sekarang dari sekarang saya akan istiqomah, mudah-mudahan Allah bantu saya dalam istiqomahan sehingga ini menjadi penyebab, menjadi atar saya bisa mati husnul khotimah. Closingnya sangat bagus. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin kita tutup sampai di sini ya. Buat teman-teman juga kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di sesi yang berikutnya. Ya ikhwanillah, hajakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan menjadi ladang amal buat kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqulul haq Mirrobikum, semua yang benar datangnya dari Allah, semua yang salah mau dibukan pintu maaf sebesar-besarnya dan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum.